لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anzilun nasa manazilahum tempatkanlah dudukkanlah posisikanlah manusia itu pada tempatnya hadal hadis fihi amrun azim sesungguhnya hadis ini terdapat padanya perkara yang sangat agung meskipun dari sisi derajat ba'dul ulama sebahagian ulama ada yang mendhaifkan tetapi sebahagian yang lain condong kepada tasihnya kepada sahihnya ibadallah ayyuhal muslimun wahai hamba-hamba Allah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ini mengajarkan kepada kita membimbing kepada kita manakala kita hidup harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah Jalla wa ala menetapkan syariatnya di balik semua itu sesungguhnya terdapat hikmah azimah terdapat hikmah yang sangat agung baik syariat itu berupa perintah agar seorang melaksanakannya as-salawatul khams seperti perintah seseorang untuk melakukan salat 5 waktu demikian pula seperti shaum Ramadan demikian pula ibadatul hajj dan yang lainnya seperti perkara yang umum Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar kaum muslimin untuk bersatu dan tidak bercerai-berai wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara keseluruhan bersatulah dan janganlah bercerai-berai demikian pula Allah Jalla wa'ala melarang perkara-perkara yang sesungguhnya hikmah yang ada terkadang kita jumpai di antaranya Allah Jalla wa'ala melarang adanya perceraian tentang
seperti adanya damul masfuh, darah yang tersimbah dari hasil sembelihan. Demikian pula Allah mengharamkan maitah. Andai kata seorang dalam mencermati perkara-perkara yang Allah haramkan, kemudian tidak dia jumpai sebab dan ilahnya, bukanlah menjadi maksud kemudian seorang mengatakan perkara yang Allah haramkan menjadi perkara yang sia-sia dan terbengkelai karena kami tidak menjumpai maksud dan tujuannya. Ibadallah ayuhal muslimun, ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mensyariatkan di muka bumi ini satu syariat, baik itu berupa perintah maupun larangan, perkara yang diperbolehkan atau perkara yang diharamkan. Di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa. Maka termasuk Allah Jalla wa Ala merintahkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketika pada penciptaan manusia, di mana manusia harus mengalami berinteraksi, di mana manusia harus mengalami mereka itu bertatap muka, di mana mereka harus mengalami muamalah, hubungan satu dengan yang lain dalam maksud untuk mencapai sesuatu dari perkara yang lainnya. Apakah dalam perdagangan, demikian pula seorang dalam perkara bertetangga, demikian pula seorang menikah. Bagaimana seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang kemudian turun-temurun adanya anak dan adanya cucu. Butuhnya ada interaksi manusia di tengah-tengah kehidupannya. Seorang berinteraksi dengan tetangga, akan bermuamalah dengan tetangga dan seterusnya. Na'am ibadallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah, dudukkanlah, posisikanlah manusia itu pada tempatnya. Maka sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjah Qulubul Abrar, bahwa manusia dalam menempatkan, memposisikan, menunjukkan manusia yang lainnya manusia terbagi pada dua kelompok. Ada mereka-mereka yang haknya itu diberikan dengan hak yang khusus. Ada orang-orang yang manakala kita bermuamalah dengannya, kita tempatkan posisinya, kita dudukkan derajat dan kedudukannya, ada di sana muamalah khassah. Seseorang dituntut untuk melakukan dan berhubungan serta mendudukan sebagian orang dengan kedudukan yang khusus. Di antara orang-orang yang kita dudukan dengan kedudukan yang khusus, terutama ialah kedua orang tua kita. Apakah kepada ibu kita, marilah kita mencoba dalam kehidupan ini, marilah seiring dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapati, kita dudukan kedua orang tua kita pada kedudukan yang mulia. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, wa qada, qala al-ulama ahli tafsir ay wasa. Allah Jalla wa Ala mewasiatkan agar manusia itu untuk beribadah kepada Allah semata, agar manusia alla ta'budu illa iyyah, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, yaitu menenangkan, mengedepankan perkara tauhid, untuk mentauhidkan dalam segala jenis tauhid, baik perkara asma dan sifatnya, baik dalam perkara uluhiyahnya, baik dalam perkara rububiyahnya. Na'am ibadallah, seorang tidak diperbolehkan memalingkan jenis apapun dari tauhid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Jalla wa Ala sertakan pentingnya tauhid, juga pentingnya seorang dalam bermuamalah, menempatkan, mendudukkan posisi kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Terkhusus Allah Jalla wa Ala mengingatkan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, maka apabila salah satunya atau kedua-duanya telah tua renta dan dia berada di asuhanmu, ia tinggal bersamamu, fala taqullahuma uffin, jangan sekali-kali kalian mengucapkan uff, jangan sekali-kali mengucapkan satu ucapan yang membuat dia tersinggung, membuat seseorang, yaitu dalam ini orang tua kita, tersinggung dengan apa yang kita ucapkan, mungkin karena tinggi
kurangnya kita dalam berucap, kurang dalam tutur kata dalam berucap, maka berhati-hatilah kaum muslimin seorang dalam menempatkan dan mendudukkan orang yang sangat mulia di muka bumi ini, yaitu kedua orang tua kita, baik dalam hal ini ayah kita ataukah ibu kita, terkhusus apabila keduanya pada asuhan kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah pula kalian menghardik keduanya, jangan pula kalian menyentaknya, jangan pula kalian lebih-lebih mengusir, bahkan pada sampai tingkatan kepada pemukulan. Na'am ibadallah, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik, ucapan yang mulia, dengan kesopanan, demikian pula dengan rendah hati, demikian pula dengan suara yang sesungguhnya. Pada sebagian orang tua membutuhkan kepada bisikan, tidak mengapa bagi sang anak, demi untuk menjaga kehormatan sang orang tua, demi kemudian sang anak untuk menciptakan suasana kebaikan dalam berucap kepada orang tua, tidak mengapa kemudian membisikkan, andai kata perkara itu menjadi ketenangan bagi kedua orang tua. Na'am ibadallah, di antara orang-orang yang mereka itu kita dudukan, di antara orang-orang yang mereka itu mendapatkan kedudukan yang khusus ialah al-aqarib, orang-orang yang mereka itu ada kerabat dengan kita. Apakah dalam hal ini kakek kita yang tentunya menjadi perkara yang usul, orang tua kita manakala kita wajib untuk menghormatinya, maka ke atasnya ialah kakek kita, orang-orang yang tentunya mendapatkan, orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita posisikan, kita dudukan dengan kedudukan yang khusus. Demikian pula paman kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Sekian banyak dari perjalanan, sekian banyak dari kehidupan kaum muslimin, selama mereka itu, seiring mereka itu menjalani agamanya, bahkan semakin bertambah ilmunya. Terkadang pada sebagian orang justru tampil dalam kondisi seolah-olah eksklusif, seolah-olah ingin mereka itu melaksanakan agamanya sesuai dengan apa yang diinginkan, tanpa menengok bagaimana sang paman, bagaimana sang ayah, bagaimana karib kerabat yang ada di tengah-tengah keluarganya. Bukan bermakna bahwasanya salah manakala mereka itu mengajarkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mendudukkan sesuatu pada kedudukannya. Orang-orang yang mereka membenci, orang-orang yang tidak suka dari kerabat kita, kemudian kita pun semakin menjauh. Tetapi berikanlah ihtimal kepada mereka, berikanlah kemungkinan kepada mereka. Bisa saja latar belakang kebencian yang ada pada mereka ialah disebabkan karena kurang sopannya kita, akhlak kita yang masih rendah, tidak bagusnya kita dalam bermuamalah, dan semakin mengasingkannya kita, dan semakin kita ingin menjauh dari mereka tanpa ada tegur sapa. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin. Demikian pula orang-orang yang wajib kita dudukkan, orang-orang yang mereka mendapatkan penempatan yang khusus. Anzilun nas manazilahum, dudukkanlah, tempatkanlah manusia itu pada tempat yang sesuai dengan derajatnya, ialah orang-orang yang dalam hal ini menjadi tetangga kita. Husnul jiwar, seorang hendaknya memulai dalam kehidupan, memperbaharui, memperbaiki dalam masalah bertetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, mengetahui bahwasanya apa yang telah sampai kepadanya, tingkatan ilmu yang telah ia peroleh, kebaikan-kebaikan akhlak yang selama ini ada padanya, kelebihan-kelebihan yang selama ini ada padanya, kelebihan-kelebihan baik perkara sandang maupun pangan dan seluruhnya, sesungguhnya semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada hari akhir, bahwasanya segala amal yang dikerjakannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan dihadapkan ke hari kiamat dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah
Jangan menyakiti tetangga dengan ucapan ataukah dengan perbuatan. Bukanlah makna seseorang menyakiti tetangga itu dengan cara seorang memukul dengan tangannya, menendang dengan kakinya. Tetapi pada sebagian kaum muslimin lebih sensitif manakala mereka itu ada sebuah ucapan yang kemudian menyinggung mereka, membuat sakit hati mereka, bahkan sakit hati yang disebabkan karena ucapan seseorang lebih menyakitkan ketimbang tamparan yang mereka tamparkan pada pipinya. Ibadallah, ayyuhal muslimun. Kemudian di antara orang-orang yang sesungguhnya hendaknya seyogianya kita tempatkan pada posisinya ialah anak-anak kita. Demikian pula istri kita. Allah Jalla wa'ala merintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah, hubungilah para wanita, yaitu para istri bagi para suami dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Maka apabila pada istri-istri Anda ada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Anda, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menghiasi pada istri itu ada perbuatan-perbuatan yang lebih bagus, perbuatan-perbuatan yang baik. Lihatlah sekian banyak kaum lelaki yang berusaha dalam usia-usia pernikahannya, dalam perjalanan pernikahannya, saat mudanya yang dia cari, saat sejaganya yang dia cari, seorang wanita yang muda belia, usia-usia belasan tahun, dianggap bahwa wanita-wanita dunia dianggap seperti wanita-wanita jannah yang tidak akan mengalami perubahan. Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di muka bumi ini akan mengalami kesenangan. Segala yang ada di muka bumi ini akan mengalami perubahan. Wanita yang di awal kali kita jumpai seolah wanita yang paling cantik di muka bumi ini, suatu saat dia akan mengalami perubahan. Lihatlah sekian banyak kaum lelaki yang dengan kemudian seiring perjalanan yang ada pada keluarganya, seorang mendapatkan 5 anak, 6 anak, 7 anak dan seterusnya, mendapatkan sang wanita sudah tidak menarik baginya. Lihat kepada wanita-wanita yang lain yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara ini bukan solusi, ibadallah. Sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah ayyuhal muslimun in kuntum mu'minin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa 'amatihim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Ma ba'd. Na'am ibadallah, sesungguhnya seorang wanita yang mendampingi seorang suami yang dalam hal ini posisinya sebagai istri, tentunya kita dapati sesungguhnya wanita pada mereka banyak kekurangan-kekurangan, pada mereka banyak perkara-perkara yang membutuhkan bimbingan oleh para suami. Tidak mungkin kemudian seorang menyerahkan apabila sang istri telah belajar, sang istri telah bermanhaj salaf, kemudian menyerahkan dalam kehidupannya pasti kebenaran dan pasti di atas jalan yang lurus. Kemudian sang suami seolah-olah seperti membalik tangan, seolah-olah dalam perkara-perkara kehidupannya tidak ingin kemudian membimbing sang istri. Demikian pula kepada anak. Lihatlah sekian banyak keluarga yang mendambakan, menginginkan bahwa keluarganya seperti keluarga salaf. Anak-anak yang kecil kita dapatkan dalam dunia salaf. Para ulama dahulu 9 tahun mereka telah menghafalkan Al-Quran, 10 tahun mereka telah menghafalkan Al-Quran, 20 tahun mereka telah menjadi orang-orang mufti dan seterusnya. Lihatlah sekian banyak keterburu-buruan, dambaan yang terkadang tidak diiringi dengan sebab, dambaan yang tidak diiringi dengan sekian banyak usaha dan upaya. Lihatlah sekian banyak dambaan orang tua, sang ayah maupun sang ibu, menginginkan sejak kecilnya sang anak berada di pondok pesantren. Tapi lihatlah perkembangan pada anak-anak kita yang mereka sejak dini hari, sejak 6 tahun sampai menginjak usia 17 tahun atau 18 tahun, mereka tidak mengenal kecuali pada dunia pondok pesantren. Tapi apakah yang kita dapatkan sekarang? Apakah yang terjadi pada mereka?
keumuman yang terjadi adalah kejenuhan dalam berpegang kepada manhaj salaf, kejenuhan untuk kemudian mempertahankan dalam menghafalkan Al-Quran. Lihatlah ayuhal muslimun, lihatlah betapa orang tua menyanyiakan dalam perhatian kepada anak, kasih sayang yang sesungguhnya diperlukan kepada anak. Marilah kita mencoba, marilah kita mengingat dan mencoba untuk melihat bagaimana orang tua kasih sayang yang ditanamkan kepada sang anak, yang mudah-mudahan dengan seiring kasih sayang yang diberikan kepada mereka, kemudian di hari kedepannya tidak membuat suatu suasana yang kemudian dibalik itu menjadikan seorang dalam kondisi seolah-olah menyesal, seolah-olah tidak menuai tentang apa yang selama ini telah dikerjakannya. Bukan bermakna dalam hal ini ialah seorang kemudian tidak membolehkan anaknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang mendidik, orang-orang yang mengajarkan. Tetapi lihatlah bagaimana letak kepedulian orang tua, baik sang ayah maupun sang ibu kepada anak sejak dini hari, dan apakah akibat yang terjadi pada anak-anak tatkala mereka mendapatkan atau kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang ada pada anak-anak di zaman kita sekarang. Seolah-olah tujuan dan maksud ialah mencontoh kepada salafun saleh, ucapan-ucapan yang sering kita dengarkan, bacaan-bacaan yang sering kita baca ialah siyar min alamin nubala, sejarah, cerita keberhasilan para ulama dahulu. Tapi lihatlah bagaimana, apakah kemudian tatkala kita membaca, tatkala kita kemudian menyimpulkan sejarah yang gemilang yang ada pada ulama dahulu, kemudian kita bermimpi dan berhayal bahwa anak kita juga harus demikian. Kemudian di antara orang-orang yang sesungguhnya wajib untuk kita tempatkan dan kita dudukkan sesuai dengan kedudukannya ialah para ulama. Para ulama, mereka-mereka yang dengan sebab para ulama Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kaum muslimin. Para ulama, sesungguhnya Allah jadikan mereka adalah manusia di muka bumi ini yang menyambung tentang apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berupa hadis-hadis yang sahih, berupa pelajaran dari kitabullah Al-Quranul Karim dengan tafsir yang sesungguhnya rujukannya, sumbernya sah dan absah sesuai dengan apa yang ditafsirkan Rasulullah SAW. Seorang ketika tidak menjunjung, seorang ketika tidak memposisikan dan mendudukan para ulama pada kedudukannya, sungguh suatu malapetaka yang akan terjadi pada kaum muslimin. Sesungguhnya malapetaka yang akan nyata terjadi pada kaum muslimin manakala kaum muslimin telah jauh dari kalangan para ulama. Kemudian perkara yang lain yang sesungguhnya orang-orang yang mereka digolongkan untuk mendapatkan yaitu muamalatun khassah, didudukkan pada tempat yang khusus ialah orang-orang yang telah berbuat ihsan kepada kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ucapkanlah, balaslah, dudukkanlah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita sesuai dengan kadar kebaikannya. Demikian pula al-asdiqa wal ashab, teman-teman kita, kerabat kita. Beda orang-orang yang telah lama kenal dengan kita, beda orang-orang yang telah bersahabat dengan kita, yang mengetahui kehidupan kita, kita bermuamalah dengannya dengan orang-orang yang baru kenal. Bukan bermakna kita memisah-misahkan dalam bersahabat, tetapi orang-orang yang sudah lama kenal dengan kita, perjuangan dalam beragama, memperjuangkan Islam bersama-sama, beda dengan orang-orang yang baru kita kenal, dan seterusnya ibadallah. Kemudian di sana ada orang-orang, golongan orang-orang yang manakala kita menunjukkan mereka pada kedudukan yang sifatnya umum, yaitu kita berikan yang sifatnya musyarakah, sifatnya umum, yaitu kepada hukukul Islam. Kita berikan apabila mereka mengucapkan salam, kita pun menjawab salam. Demikian pula jika sakit, mungkin kita menengoknya. Jika meninggal, kemudian kita pun mengiringi jenazahnya. Ada sebagian orang yang mereka mendapatkan hukukul Islam secara umum, bukan seperti orang-orang yang kita tempatkan dan kita dudukkan secara khusus. Mudah-mudahan khutbah yang kita sampaikan pada siang hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula taufik untuk kemudian dimudahkan terhadap ilmu yang telah kita peroleh untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana